Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak itu semua. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan sama Allah SWT, dan selalu berdoa meminta agar semua situasi ini kembali seperti sedia kala. Nah, sebelum kita belajar, apakah kalian sudah berdoa? Jika belum, kalian berdoa dulu. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses. Jadi, teks eksplanasi ini kita akan belajar tentang suatu peristiwa alam. Tujuan teks eksplanasi. Setelah mengerti mengenai pengertian teks eksplanasi ini, lantas apa tujuan dari teks eksplanasi ini? Di bawah ini merupakan tujuan dari teks eksplanasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat maupun peristiwa. Jadi, kita harus menjelaskan fenomena apa yang terjadi, misalkan seperti gerhana bulan, menjelaskan sebab akibat mengapa terjadinya gerhana bulan, seperti itu. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta juga interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat itu dengan berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. Yang keempat, sifatnya itu informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap yang dibahas. Lalu yang kelima adalah memiliki atau menggunakan sekuensi markers, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Yang terakhir adalah artikel pendukung, contoh seperti teks eksplanasi sosial beserta strukturnya. Struktur teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum. Berisikan pernyataan umum mengenai tentang topik yang akan dijelaskan pada proses-proses terjadinya atau proses keberadaannya. Jadi pernyataan umum, maksudnya pernyataan umum ini untuk menjelaskan awalan dari fenomena itu. Lalu yang kedua, urutan sebab akibat, berisi mengenai atau tentang detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan dengan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Jadi sebab akibatnya itu akan dijelaskan mengapa hal itu terjadi. Yang terakhir adalah interpretasi, berisi tentang atau mengenai kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Nah, itu dia penjelasannya. Nah, setelah ini Ibu akan menampilkan sebuah video contoh tentang teks eksplanasi yang akan kalian mencari atau menganalisis struktur teks eksplanasinya yang terdiri dari tiga yang Ibu jelaskan. Yang pertama tentang pernyataan umum, yang kedua tentang urutan sebab akibat, yang ketiga tentang interpretasi. Nah, setelah itu kalian akan mengirim tugas itu di grup lalu mengirim ke Ibu. Setelah itu kalian membuat atau mencari tentang fenomena alam yang terjadi sekarang. Itu untuk tugas kalian minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa contoh fenomena alam yang banyak menyita perhatian antara lain gerhana matahari, gerhana bulan, terjadinya aurora, terjadinya pelangi, dan lain sebagainya. Dari beberapa fenomena alam yang telah disebutkan tadi, salah satu yang paling menyita perhatian adalah terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil,
Bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya, karena bulan yang berjarak rata-rata sekitar 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan matahari yang mempunyai jarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 4 jenis. Gerhana total. Gerhana total terjadi apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak bumi ke bulan dan bumi matahari. Gerhana sebagian. Gerhana sebagian terjadi apabila piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini, selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Gerhana cincin. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari, sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak ada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Gerhana hibrida. Gerhana hibrida bergeser antara gerhana total dan cincin. Pada titik tertentu di permukaan bumi, gerhana ini muncul sebagai gerhana total, sedangkan pada titik-titik lain muncul sebagai gerhana cincin. Untuk gerhana hibrida ini relatif jarang terjadi,